Maka dari itu saudara, kita harus sadar, untuk mengikut Yesus, untuk menjadi pengikut Yesus, ada harga yang engkau dan saya harus bayar. Sebab Alkitab mengajar kepada kita. Di dalam ayat 8 ini dikatakan, tetapi orang-orang penakut. Perhatikan, siapa orang-orang penakut ini? Alkitab justru berkata, kamu harus takut kepada Allah. Tapi di sini dikatakan, orang penakut tidak masuk dalam kerajaan surga. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang takut mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mungkin saudara berkata, waduh, aku sih tidak takut, Pak. Coba. Sekarang ya tidak takut. Karena apa? Berbakti masih boleh, bebas. Ini terjadi di Korea, saudara. Pada waktu Korea Utara perang dengan Korea Selatan, orang Korea Selatan banyak anak-anak Tuhan berbakti. Lalu Korea Selatan pada waktu diserbu Korea Utara, orang sedang berbakti di gereja, penuh sesak. Lalu tentara Korea Utara masuk, pakai senjata semuanya. Dikepung, tidak boleh orang keluar. Lalu kapten tentara Korea Utara berkata, turunkan itu gambarnya Yesus. Lalu ada gambar Yesus diturunkan, taruh di depan mimbar. Lalu tentaranya berkata, saya mau lihat siapa di antara kamu yang sungguh-sungguh pengikutnya Yesus. Mulai dari yang paling tua. Ayo, jalan keluar ke depan. Ludahi gambar Yesusnya, saudara. Ludahi. Kalau tidak, aku tembak di tempat. Apa terjadi? Yang paling tua sama, sudah mau mati nih. Sampai di depan mau ngambil gambar Yesus, tidak berani. Lihat, klek. Keluar satu. Kaptennya bilang, kumpulkan di sebelah sana. Orang kedua, ketiga, keempat, semua kumpul. Semua. Hanya setelah sampai kepada seorang gadis, bukan laki-laki. Jangan sok yang laki-laki. Kalau di rumah tangga aja laki-laki selalu menangan. Kalau sudah menghadapi gitu, yang menang seorang gadis. Dia jongkok, dia ambil gambar, dia lap dengan pakaiannya. Lalu dia rangkul, dia berkata, bunuh aku mau mati bersama dengan Tuhanku. Saat seperti itu, saudara, kaptennya berkata, baru ini aku menemui orang yang berani mati. Siapa lagi menyusul? Setelah itu, saudara, yang ketinggalan semua berkata berlutut, aku mau mati bersama tembak kami. Hanya sekelompok anak muda, kecil-kecil semuanya. Yang tua di sana, kelompok meludahi Yesus. Lalu kaptennya berkata, mereka ini yang setia. Komunis membutuhkan orang yang setia, bukan orangnya seperti ini. Itu semua bunuh. Lalu dibunuh di luar gereja. Tidak ada satu yang dihidupkan. Kelompok ini yang diberikan hidup. Masuk kemana mereka? Kemana mereka? Ke dalam bumi, betul? Mungkin saudara berkata, ya Pak, nanti kalau saya menghadapi gitu, saya tak berani mati. Mungkin. Tapi saudara tidak nyadari bahwa engkau pun pernah melakukan hal pengkhianatan ini, penakut. Saudara dan saya barusan merayain Sintia. Berapa hari yang lalu, Sintia ya?
Ya toh. Untung saya ya tidak tahu. Saya tidak tahu, memang dari kecil tidak pernah sih. Apa itu Sinjah, saya bilang. Itu loh hari. Oh itu ya. Ya semua toh. Tapi tidak pernah. Nah, coba kalau besanmu orang sana sedang sembayangan, kamu diundang, sungkan turut sembayang enggak? Apalagi kalau besanmu lebih kaya raya, anakmu mantu harus sembayang. Coba kalau mantune sulyong ndak sembayang, tak pecat loh. Pilih dipecat atau pilih sembayangnya? Wah, dekap mana kamu ndak mantune yang ngomong dipecat. Ya toh? Coba kowe mantune bingung. Saudara tahu, kita kerap kali hidup menjadi penakut. Saudara harus belajar dari firman Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego disuruh menyembah berhala. Tapi dia berkata, aku tidak mau. Mati pun aku rela, karena aku harus menyembah kepada Allahku. Saudara harus bijaksana. Kamu toh tidak bakal dibunuh sama mertuamu kalau kamu tidak sembahyang. Kamu berkata saja sama Tuhan, Tuhan, di dalam Alkitab berkata, ini saya pernah ajarkan sama orang. Alkitab berkata, hormati orang tuamu. Mertuaku kan ya orang tuaku, Tuhan. Aku tidak boleh menentang dia, wong dia mertuaku. Ya. Tapi Alkitab berkata, jangan kamu turut menyembah berhala. Aku tidak mau jadi penakut, Tuhan. Aku mau menjadi pengikutmu. Tapi berikan aku jalan keluar. Bagaimana caranya? Engkau sanggup lakukan segala perkara. Lalu mertuanya berkata, hari ini semua datang sembahyang. Si istri berkata sama suaminya, kamu kan tahu aku anak Tuhan, aku tidak boleh. Tapi karena dia tak segani, karena dia ayahmu, oke. Tapi jangan paksa aku, biar Tuhan buka jalan buat saya. Suaminya bilang, oh ya tidak apa-apa. Caranya bagaimana ya? Bingung. Aku nentang papa tidak berani. Tidak nentang. Serba salah. Oh aku kawin sama kamu. Lah iya, dulu kan janjiannya gitu toh. Iya, ya sudah, ayo sembahyang. Istri harus berdoa, Tuhan buka jalan. Aku menentang ndak berani, ya ndak mau. Wong firman-Mu berkata segani hormati, tapi ndak nentang aku memegang Engkau, Tuhan. Tuhan tuh bijaksana. Satu hari sebelumnya mantunya apa? Sakit. Panas dingin. Anda tahu saya sakitnya panas dingin karena ketakutan. Wah, akhirnya diperiksa dokter bilang, segera istirahat, verdah tifus. Akan nengkreng terus di tempat tidur, tidak boleh apa-apa. Lalu mertuanya tanya, di mana dia? Sakit. Ya sudah, mertuanya perempuan datang, sudah tidak apa-apa, di kamar saya tiduran, nanti deh payah. Tuhan sanggup tidak buka jalan? Tapi dengan caranya Tuhan. Jangan bilang, ya kasih tahu Tuhan, ubah pikirannya loh, ngawur. Tuhan caranya sendiri-sendiri, saudara. Tidak semua sama. Tapi Allah melihat hati yang tulus, yang menyembah Dia. Jangan jadi penakut, tetapi jadilah penyembah Allah yang benar. Kalau Allah tahu bahwa kamu di dalam bahaya seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego, Allah sanggup melepaskan kamu. Sebab saya pernah ngalami. Karena nama Tuhan, saya mau ditembak. Datangnya anak muda 4, jam 11 malam, diketok, ditanya, Pak Cipto? Ya, jangan salah loh Pak. Enggak, saya Cipto.
Saya bilang, Pak, saya diutus untuk memvonis Bapak. Vonis apa? Mati di tempat. Pakai pisau, pakai tali, pakai pistol. Bapak boleh pilih yang mana? Saya berkata, mati hidup di dalam tangan Allah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Setelah saya ajak cerita-cerita, orangnya malah nangis, tidak jadi bunuh saya, malah bela saya. Allah sanggup mengubahkan segala perkara. Jangan takut, jangan khawatir, firman Tuhan tetap sama. Yesus tidak pernah berubah. Percaya? Nah ya, makanya itu jangan jadi penakut. Lalu yang kedua, orang-orang yang tidak percaya. Sudah jelas. Siapa orang-orang yang tidak percaya? Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku dan engkau mengasihi aku, baca firman Tuhan dan lakukan. Sebab apa gunanya kamu berkata Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan firman-Ku? Tidak ada artinya. Itu orang yang tidak percaya tidak akan masuk. Orang-orang keji. Siapa orang keji? Kita kerap kali tidak menyadari bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita ini adalah satu kekejian di hadapan Allah. Kalau kita berpikir jahat untuk seseorang, kalau kita berpikir sesuatu yang mencelakakan orang, itu adalah satu kekejian di hadapan Allah. Dan kekejian yang kelihatan, orang yang bermain seks dengan binatang, Tuhan paling benci itu. Alkitab ini luar biasa, saudara. Alkitab ini membukakan rahasia dosa manusia. Dosa apa saja yang diperbuat oleh manusia ada di dalam Alkitab. Aneh, saya sampai pada waktu baca sampai heran. Orang Kristen pun suka lihat blue film. Kenapa? Karena di dalam blue film perbuatan-perbuatan kekejian, manusia hubungan dengan manusia seperti binatang. Dan anak-anak Tuhan terseret kepada perkara kekejian. Kita harus hidup dalam kekudusan yang dituntut oleh Allah karena waktunya sudah amat singkat. Kita harus hidup di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Maka dari itu baca Alkitab seluruhnya. Lalu ketika orang-orang pembunuh, bukan yang dimaksud Tuhan pembunuh ini hanya sekedar orang yang bunuh sungguh-sungguh pakai jasmani, pakai dor, pakai pisau. Pedagang-pedagang pun bisa menjadi pembunuh. Dokter pun bisa menjadi pembunuh. Orang intelek pun yang kelihatannya suci, pendeta pun bisa menjadi pembunuh. Karena dengan tindakan perkataan bisa menyebabkan orang lain bunuh diri. Betul enggak? Ada orang yang bunuh diri karena perkataan orang lain enggak? Ya. Sakit hati, kepahitan. Loh. Apa akibat daripada sebab daripada kanker? Hampir seluruhnya kepahitan hati, sakit hati, pahit. Akar-akar yang pahit itu yang menyebabkan kanker. Maka dari itu saudara, kita harus hati-hati. Kita harus belajar hidup di dalam firman Allah. Dan di sini dikatakan orang-orang sundal, sudah jelas. Orang-orang yang bermain-main dengan perjinaan, tukang-tukang sihir, orang-orang yang main dengan kuasa-kuasa gelap. Ada seorang yang dibawa oleh Tuhan ke alam maut,
Ya dilihatkan saudara, di alam maut sana penderitaan. Dia berkata apa? Orang yang paling menderita adalah tukang-tukang sihir, yang main-main dengan kuasa gelap, dengan dukun. Itu yang paling menderita, disiksa di sana luar biasa oleh setan. Karena apa? Dibalas oleh setan. Dia dulunya menggunakan kuasa setan, sekarang di dalam alam maut setan ganti, minta bayaran kembali dan bunganya. Orang yang paling sengsara adalah orang yang main-main dengan kuasa-kuasa gelap. Lalu di sini dikatakan tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Hati-hati, saudara orang Kristen masih suka bohong. Ayo kamu hati-hati, tidak bakal masuk surga kamu. Jangan enak-enak, tidak latihan sekarang. Jangan kamu bilang bohong kecil pak. Tanya istri, dari mana? Dari tempat temen. Ya temen, ngapain? Cuma sekedar main-main. Main apa? Macem-macem, tahu lah macem-macem toh. Segala macam, ya judi, ya perempuan, ya minum. Itu bayangin saudara. Bukan saudara tidak boleh judi, bukan saudara tidak boleh minum. Pembohong yang tidak boleh masuk surga, betul tidak? Saya makanya ditanya, Pak, minum boleh enggak, Pak? Minum apa? Minuman keras. Apa yang kamu katakan minuman keras? Whisky. Boleh, boleh, tidak, tidak. Loh kok gitu, Pak? Jawabannya iya. Lah kalau kamu sedang kedinginan, musim salju, minum sedikit boleh enggak? Boleh. Alkitab ngomong boleh untuk menghangatkan tubuh. Yang enggak boleh apa? Mabuk. Enggak boleh. Jadi jangan saudara bilang enggak boleh. Ada lagi yang lebih ekstrem lagi. Transfusi darah enggak boleh. Hah? Mati. Enggak apa-apa, biar mati. Karena jiwa itu darahnya. Loh, salah, saya bilang Alkitab tidak bilang jiwa itu darah. Darah itu rumahnya jiwa. Sebab jiwa itu di dalam darah, bukan darah itu jiwa. Rumahnya ganti-ganti ya boleh. Boleh enggak? Boleh. Kamu punya rumah di sini, ganti di sebelah boleh enggak? Boleh. Darah ya boleh. Darahku ambilan boleh, rumahku pakaian boleh. Timbang kowe tidak punya rumah kedinginan tak kasih. Darah boleh. Saudara harus belajar Alkitab supaya engkau tidak tersesat. Sebab Alkitab berkata apa? Umatku binasa karena tidak berpengertian. Maka dari itu belajar firman Tuhan. Belajar anakmu dari kecil, jangan diajar bohong. Ini orang tua itu, waduh kalau didik anak, jangan keluar, nanti ditangkap polisi. Anaknya lalu akhirnya ketakutan sama polisi. Loh. Lalu sore-sore jangan keluar, ditangkap setan. Lalu anaknya tanya, setannya di mana? Oh, setan tuh gini-gini. Kelihatannya dia pernah lihat, belum pernah lihat lagi. Nggak bohong itu. Jangan dibiasakan, saudara. Anak itu ditakut-takuti dengan pembohongan. Belajar jujur, tulus hati, terus terang. Belajar, saudara. Saya ini terus terang dari kecil diajar Tuhan, jujur nak. Lalu satu saat saya seneng sama dulu bukan sekarang. Masih jadi dokter. Pernah ketarik sama orang. Iya. Bukan laki, perempuan. Ya ketarik, namanya manusia.
Umur saya pada waktu itu sekarang 56. Pada waktu itu umur 40. Makanya saya bilang hati-hati kalau kamu nanti umur 40. Bisa muda kedua, bahaya. Saya itu ketarik sampai saya bilang, loh kok aneh ini. Kok mata saya, hati saya kok getar lagi. Kok lucu. Getaran kok seperti saya ketemu istri saya. Loh kok lucu, saya bilang. Lalu saya berdoa, Tuhan ini bagaimana? Tuhan bilang, itu gejala normal. Hah? Normal? Iya, manusia itu begitu supaya kamu ngerasain itu getarannya gitu. Kok aneh sih Tuhan? Nah, kamu nanti jadi hambaku kalau udah ngalami gitu enggak tahu. Nyalain orang. Oh ya. Wah, bahaya ini Tuhan. Nah, ini kok kayak kesedot gini. Lalu apa terjadi saudara? Saya ngomong sama istri saya. Saya bilang, yang, kenapa? Aku kok mulai kepengen pacaran. Hah? Lalu istri saya bilang, pacaran sama saya? Nggak bisa, kepengen nih orang lain. Hah? Kok bahaya? Ya, doain dong, saya bilang. Lalu istri saya bilang, ayo tak doain. Apa kalau sudah didoain gitu terus mandek, berhenti? Enggak! Saya bingung, Tuhan. Nah, kok tambah deket ini piye? Kok sedotannya kok kuat? Lalu saya bilang sama istri saya, ini piye? Sedotannya kuat. Lah, bagaimana? Kamu berdoa dong. Saya ya tidak mau, tapi tidak mampu. Saudara tahu, saya tidak bisa bohong. Kalau saya tidak ngasih tahu istri saya, Tuhan kasih tahu istri saya. Bangun tidur, saya mampir ke rumah orang itu. Saya tidak ngomong bohong tidak ngomong. Kalau saya ditanyai, saya bilang tidak kemana-mana, bohong. Lah pas hari itu istri saya tidak tanya, lah aku ya tidak ngomong. Jadi tidak bohong, saya tidak bohong. Malam dia tidur, bangun tidur mesem-mesem sama saya di gini. Aku tahu digitu, bayangin. Tahu apa? Kamu kemarin mampir kemana? Orangnya umurnya segini, bentuknya segini, begini, pakai yoreknya ini, rambutnya segini. Tahu persis. Untungnya kamu kok tidak ngapa-ngapain, cuma ngobrol-ngobrol. Ayo kowe kok tidak ngomong? Lah kamu tidak tanya. Aku kan tidak bohong. Tapi Tuhan beritahu saya. Dan saya dilepaskan karena istri saya mendukung saya dan berdoa untuk saya. Sebab Alkitab berkata apa? Jangan cemburu. Cemburu itu bukan kasih. Lalu saudara tanya, lu Allah kok cemburu? Cemburunya Allah lain sama cemburu saudara. Cemburu saudara demi kepentinganmu, cemburunya Allah demi kepentingan saudara sendiri. Bukan kepentingan Allah. Allah cemburu sebab supaya engkau masuk surga. Tapi kalau cemburumu supaya jangan hilang, betul lah. Buat kesenangan kamu, lain cemburunya Allah. Kamu bilang Allah cemburu, aku ya cemburu. Ngawur, cemburunya Allah sampai kamu beda. Maka dari itu saudara, kamu harus perhatikan supaya engkau dan saya hidup di dalam kebenaran dan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan, dan peringatan-peringatanmu sudah Engkau sampaikan, sehingga apapun yang akan terjadi, perang dunia sekalipun, sakit penyakit sekalipun, kami tidak pernah takut karena kami tahu bersama dengan Yesus kami pasti masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih akan jaminan-Mu ini Tuhan. Oh Yesus, mari saudara engkau periksa dirimu masing-masing. Jikalau engkau masih punya kelemahan-kelemahan, belajar kikis. Katakan kepada Tuhan, Tuhan angkat semua pendusta-pendusta ini, angkat semua penakut-penakut ini, angkat semua penyembah-penyembah berhala ini,
Angkat semua Tuhan, kekejian ini, pikiran ini yang tidak berkenan di hatimu. Katakan saudara, katakan dan akui di hadapan Tuhan. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi sekarang waktunya, cepat kembali bertobat. Dan akui di hadapan Tuhan dan minta belas kasihan Dia. Oh Yesus, sikia karata syakatakuria kata syakatakuya. Yesus, dengar doa anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dengar Tuhan dan layakkan dan ampuni. Oh Yesus, sikia karata syakatakuria kata